Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang None Encang Cing Nyak Babe, jangan lupa subscribe, share, komen, dan tekan loncengnya karena semua itu sangat membantu sekali di konten-konten kami yang selanjutnya. Langkah kecil membuka tabir dulu. Kisah mistik dan realita kehidupan, mengungkap sejarah, leluhur dan keramat. Sang pembuka tabir mengungkap sesuatu yang samar menjadi nyata. Saksikan perjalanan kami di sini, menjadikan realita yang samar menjadi nyata. Langkah kecil pembuka tabir goib. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang None Encang Cing Nyak Babe, sahabat langkah kecil pembuka tabir goib. Hari ini ada sesuatu yang berbeda di channel kami. Yang tadinya kita ngebahas tentang sejarah daripada goib, sejarah dari kisah-kisah kampung maupun sejarah leluhur. Hari ini kita akan membahas sejarah seorang waliullah, ya. Seorang waliullah yang mungkin tidak asing lagi di telinga teman-teman semuanya. Beliau adalah Al-Habib Shehan bin Mustafa Al-Bahar, kerap kali dikenal sebagai namanya Wan Shehan. Ya, beliau terkenal memiliki karomah atau kekuatan-kekuatan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa kenal, yang itu namanya karomah, ya, yang dimiliki oleh seorang waliullah. Dan alhamdulillah kita kedatangan salah satu orang yang dulu pernah dekat dengan Wan Shehan. Kemanapun Wan Shehan pergi, beliau juga selalu ada di sampingnya. Dan beliau salah satu saksi yang melihat keistimewaan karomah daripada Wan Shehan tersebut. Ya, alhamdulillah kita kedatangan Ustadz Najib, ya, Ustadz Najib. Betul ya Ustadz, ya? Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz hari ini? Alhamdulillah, Zen, baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang, sudah mampir ke studio langkah kecil pembuka tabir goib. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas tentang seorang yang Allah muliain, ya. Beliau adalah wali Majedub. Yeah. Wali Majedub yang bernama Wan Shehan. Coba dijelaskan dulu tentang sosok seorang waliullah ini, seorang Majedub yang mungkin Ustadz Najib ini dekat sekali dengan Wan Shehan. Coba dijelaskan sedikit. Baik, makasih ya. Nah, jadi sebelumnya anak ucapin dulu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya ingin menceritakan sekelumit ya. Ini perjalanan saya nih dulu sama Wan Shehan. Nah, kebetulan Wan Shehan pada zaman itu masih tinggal di namanya Gang Nangka ya. Pada di Gang Nangka. Memang saya ini memang banyak nggak dikenal ya, karena memang saya nggak terlalu ingin dikenal juga lah gitu. Kadang-kadang saya juga ngumpet-ngumpet gitu kadang-kadang ya karena bukan apa-apa ya. Abang None Encang Cing ya gitu ya, Abang None Encang Cingnya Babe ya. Jadi memang saya kebetulan pada zaman itu saya punya tambak. Oh gitu. Nah, saya punya tambak. Nah, saya bertempat tinggal itu di daerah Marunda ya. Daerah Marunda. Nah, kebetulan pada zaman itu saya belum kenal nih namanya Wan Shehan nih. Ya wali Allah nih ya. Saya belum kenal awalnya. Nah, tahu-tahu ada mobil. Tuh ya, ada mobil parkir di dekat tambak saya nih Di Marunda itu. di Marunda. Nah, beliau itu bertiga. Kita juga belum tahu ada siapa aja gitu bertiga. Terus saya bilang, wah ini ada siapa ya, kali ada orang mau beli ikan atau mau beli apa gitu. Saya pikir mah pembeli nih. Nah, tahu-tahu di situ ya datang ngobrol ya. Mas Shehan nih ya, ngobrol, nanya ya, nanya tentang ikan. Nah, kebetulan memang saya punya tambak ini udah dipanen, udah kita panen, habis deh tuh ikan udah nggak ada, sisanya juga nggak ada, karena kalau mamanya yang namanya tambak udang kan nggak mungkin diadain
ikan yang lain. Iya. Pasti udangnya dimakan kan? Iya, betul. Karena memang saya tambaknya udang gitu, abang gitu bang, tambak udang. Nah datanglah nih temennya nih, bukan temennya mungkin muridnya dah, ya muridnya Wan Sehan nih. Ada muridnya, nah datang nyamperin nih ke saya, ya bang, ada ikan nggak, mau dijual nggak ikan nih gitu? Nggak ada bang, dia bilang. Nggak ada ikan karena udah dipanen gitu. Ini nggak ada panen baru 4 hari yang lalu. Itu bener-bener bersih, bener-bener bersih bang. Betul. Jadi tambak saya itu udah bener-bener bersih, udah nggak ada sama sekali lah ikannya gitu. Bukan ikan ya, udang, karena memang tambaknya udang. Khusus bukan- udang. Khusus udang. Berarti. Lah kalau dimasukin ikan, habis udang lah ya. Iya, iya. Gitu. Jadi nggak ada. Iya. Nah setelah itu dia bilang nggak ada. Terus Mas Sehan, ya, Mas Sehan nih wali Allah nih teriak nih, dia teriak, bohong lu, katanya gitu. Oh gitu. Ah, bohong. Iya Wan, bener Wan, udah anak panen, baru juga 4 hari yang lalu kurang lebih, gitu. Enggak, ikan lu banyak, saya nggak miara ikan Wan, saya miara udang, gitu. Enggak, ikan lu banyak katanya, gitu. Nah akhirnya saya ngambil tebaran Iya. jala Jala. untuk ngebuktiin Iya. bahwa kolam saya ini udah nggak ada isinya, udah kosong. Kosong. Ingin ngebuktiin Iya, gitu, iya. biar percaya bahwa ini udah nggak ada. Dan ini pun tambak udang, bukan Iya. tambak ikan. Ngebuktiin ke Wan Sehan bahwasanya kolam ini kosong. Kosong. Termasuk sama muridnya itu. Iya. Ya, anak ambil jala, anak tebar, Iya. kan nggak Nggak dapat. Anak nunjukin tuh, Wan nggak ada. Iya. Nih bang, aman muridnya tuh nggak ada ikan, karena ini memang tambak udang gitu. Dan sebentar, pas keadaan Wan Sehan datang ke tambak itu, apakah Ustadz udah mengetahui bahwasanya itu Wan Sehan? Belum tahu, Belum tahu. anak belum kenal itu, Belum tahu. anak belum kenal kalau itu Wan Sehan Iya. gitu. Belum cukup masyhur Belum lah. pada saat itu. Pada saat itu memang. Ya kalau setahu saya di zaman itu saya datang ke yang namanya apa sih namanya itu Gang Nangka itu. Gang Nangka itu di daerahnya, Itu di daerah Bintara. di daerah Bintara Bekasi. Daerah Bintara Bekasi. Nah, itu lanjut lagi dah di Ah. yang tadi masalah udang. Udah. Ya. Nah, setelah anak kasih tahu, sama murid, sama Wan Sehan anak kasih tahu, terus sama muridnya juga dikasih tahu, Wan Sehan cuma ketawa, Ya. gitu. Dia ketawa, ketawanya ketawa senyum gitu, senyum kayak gimana sih, gitu. Ya, ya. Iya. Nah, ya udah tuh, habis begitu ngomong deh tuh, Wan Sehan ngomong sama muridnya nih, ngomong dia. Iya. Gitu. Sini loh, gitu. Nggak dipanggil namanya, nggak dipanggil lu aja. Sini loh. Ya, deket deh tuh. Ya, deket. Nah pas deket itu kan deket empang kita nih, Iya. di pinggiran. Iya. Itu muridnya dijorogin, Begitu. dijorogin, Jorogi nyebur dah. nyebur, Nyebur basah semua kuyup, Iya. basah kuyup, Iya. kayak gitu. Anak kaget kan? Iya. Saya kaget, loh itu kok diceburin gitu kan? Saya kaget. Iya, ini Nah. orang maksudnya apa ini? Iya, nah kebetulan ini muridnya juga nggak bisa berenang, Iya, betulan, betulan. nggak bisa berenang, kelagepan deh tuh, bom gitu. Iya. Lu bohong, lu nggak bisa berenang, lu bisa berenang juga, lu bilang nggak bisa, lu seolah-olah nggak bisa berenang. Iya. Lah tahu-tahu nih muridnya ini bisa berenang. Tuh, Masya Allah. subhanallah, bisa berenang. Iya. Ini saya ngeliat sendiri, ini mah kejadian. Iya. Tuh, nah abis begitu, Wan Sehan juga akhirnya turun. Turun juga ke Ke tambak. empang tuh. itu ke tambak saya, Iya. turun ke tambak saya dia. Nah turun ke tambak saya itu kan Wan Sehan pakai sarung tuh dia. Iya. Dia pakai sarung. Nah rupanya sarung yang dipakai punya Wan Sehan dipakai, nah punya murid itu sarungnya diambil. Iya. Nah akhirnya muridnya kan nggak pakai apa-apa, pakai sempak doang tuh, tapi sarungnya diambil. Sarungnya diambil sama Wan Sehan. Sarungnya diambil Wan Sehan. Iya. Nah rupanya sarung itu diambil nih, anak-anak lihat nih, Iya. itu dibikin buat ituan tuh, Apa apa? tuh? Dibikin kayak buat perembungan.
Jadi sarungnya diikat atasnya, Iya. terus ditaruh di air, terus dibikin ngembungan tuh, blung air sarung itu belembung. Belembung. Buat berenang tuh. Berenang gitu, belembung. Udah buat mainan tuh. Iya. Nah pas udah mulai di tengah-tengah tuh ya, wali Allah kita nih, Iya. itu sarung ada yang gelembung tadi dilepas, jadi udah nggak belembung lagi. Nah rupanya itu bikin buat nyerok, udah abis gitu di tengah itu jalan tuh ke pinggir, bawa tuh sarung. Siapanya tuh? Wan Sehan Wansehannya ke pinggir. nih dibawa. Iya. Nah dipanggil lah tuh, sini lo katanya. Ya bawa ke atas deh. Lu gimana bawa ke atas Wan? Gitu. Iya. Orang aneh nggak pakai apa-apa nih, cuma Iya. darah dalam doang. Iya. Aneh malu nih Wan. Kan sarung aneh diambil sama antum Wan. Ini di sarungnya itu tadi. Iya. Gitu. Udah. Habis gitu. Ada kan, karena dengar begitu, aneh juga kan akhirnya bantuin. Anak yang ngambil dia tuh sarung. Iya. Sarung punya muridnya nih, anak ambil. Itu anak angkat berat. Berat. Saya ngangkat sendiri. Iya. Berat. Isinya anak pikir isinya air. Iya. Tapi ternyata pas di atas mulai diangkat nih, itu gedebak-gedebuk. Waduh. Gedebak-gedebuk. Apa tuh? Udah tahu-tahu isinya ikan mulu itu. Masya Allah. Ikan mulu. Tuh, ada ikan mas. Iya. Ada macam-macam. Yang dibilang hama, kan udang itu hamanya mujair. Iya. Hamaknya nih, Hamanya. gabus. Iya. Itu hama. Jadi di situ ada ikan mujair, Iya. ada ikan gabus, ada ikan mas. Iya. Aneh geleng pala. Baru aneh berpikir, ini orang bukan sembarangan. Tuh, Iya. maaf ya. Anak-anak berpikir mah ini orang kurang ini. Kalau anak pikir mah tadinya sebelum anak tahu. Tapi ternyata ini orang luar biasa. Jadi apa kata dia tadi itu semuanya terbukti. Anda bilang kan ini udah gak ada ikan. Iya. Wali Allah bilang, Wan Sehan bilang, lu bohong. Orang lu banyak kan ikannya. Ini nyatanya ada. Gitu. Anda jadi saya nggak bisa ngomong deh tuh akhirnya. Iya. Terngangah lah gitu. Iya. Di bahasa Anda terngangah-ngangah gitu. Terperanjak lah kalau bahasa itunya mah ya. Kaget lah. Kaget dah gitu. Baru Anda bisa melihat nih gitu tentang keistimewaan karomahnya Wali Allah nih. Taunya itu Wansehan itu pas. Itu tahunya Wan Sehan pas kejadian begitu baru saya nanya. Oh gitu ya. Gitu. Karena kan ikannya udah Anda turunin. Iya. Gitu dong. Anda Iya. turunin. Kainnya Anda kasih nih ke muridnya. Hmm. Baru tuh muridnya naik tuh dari Iya. empangannya tuh. Gitu ceritanya. Itu ceritanya. Nah akhirnya saya banyak nanya deh tuh, ngobrol gitu. Saya bilang, abang ini kejadian yang luar biasa dan yang baru saya alami seumur hidup saya. Saya ketemu lah seorang yang seperti ini gitu kan. Rupanya wali Allah. Nah rupanya temannya itu, muridnya itu bilang ini adalah Wan Sehan. Oh Wan Sehan siapa? Itu keturunan Nabi Rasulullah SAW. Itu kan akhirnya Anda kepengen dong yang namanya wali Allah, pengen jadi murid, ya kan? Iya. Ya, akhirnya Anda nawarin diri sendiri nih. Iya. Bilang bang boleh nggak ngikut? Iya. Gitu. Pulangnya kemana? Biar saya tahu rumahnya dan kalau pamannya itu kan saya bisa silaturahmi atau saya belajar. Iya. Yang namanya kita kan orang awam nih. Iya betul. Ya mudah-mudahan dengan kita dekatnya kepada cucunya Rasul. Iya. Rasulullah SAW mungkin saya mendapatkan keberkahannya, karomahnya, ya nggak? Betul. Ya kan, kayak begitu. Iya. Nah, namanya orang Betawi ya nggak? Kalau orang Betawi ini kan nggak lepas yang namanya kecintaannya kepada Rasulullah Harus. SAW. Iya, diharuskan Ya dan diwajibkan. Dan termasuk Anda juga pengen nimbah ilmu pada saat itu gitu. Iya. Nah, pada saat itu Wan Sehan ini sama muridnya itu pakai mobilnya itu masih pakai mobil Panther. Mobil Panther. Kalau sekarang beliau sudah pakai mobil apa namanya itu yang bak kecil belakangnya. Kalau yang sekarang nih. Iya, sekarang ini. Kalau yang sekarang ituan mobil apa ya? Mobil biasa itu kayak Suzuki. Iya, model-model begitu. Mobil kayak Suzuki kan dia juga punya mobil itu juga tuh Espas. Bak Espas. Bak itu ya maksudnya yang sering beliau pakai itu bak yang bak kecil. Espas tuh. Espas, ya. Itu Espas namanya. Iya. Terus ada tulisan Al-Bahar. Iya. Ya, jadi teman-teman, Abang None Encang Cingnya Babe langkah kecil pembuka tabir goib.
Itulah salah satu kemuliaan atau keistimewaan yang Allah kasih. Bisa diartikan beliau ini sudah jadab, sudah fana ya, bahasanya itu sudah fana. Fana ini diartikan sebagai kondisi di mana kesadaran seseorang ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga orang tersebut tak menyadari apa yang ia lakukan. Untuk mencapai posisi jadab, para ulama sepakat bahwa tidak sembarangan orang dapat meraihnya, sehingga hanya orang-orang khusus yang memang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa menempuh jalan ini. Makanya beliau ya seperti itulah. Ya, apa adanya dengan keistimewaan yang Allah kasih. Ya seperti itu. Baik, untuk Ustadz Najib mungkin salah satu keistimewaan selain itu yang ya mungkin kan Ustadz Najib selalu mengikuti Wan Sehan nih kemana aja nih. Apa bahasanya? Selain itu keistimewaan beliau apa aja? Ada. Jadi apalagi kalau keistimewaan beliau itu dulu itu anak ngalamin sendiri gitu, ngalamin sendiri karena pada saat itu saya udah mulai ngikutin nih. Iya. Ya, udah ngikutin, ngintilin dah kemana perginya sampai ke Kerawang gitu kan, saya ngintilin juga gitu kan. Termasuk beliau juga sering datang ke tempatnya Haji Amir ya. Haji Amir itu panggilannya Haji Bule gitu. Haji Amir dipanggilnya Haji Bule. Haji Bule. Haji Bule itu yang ada di daerah Pondok Kelapa. Ya. Dulu sering main ke situ juga, Anda sering ikut gitu ya. Ya. Nah, kalau ini kejadian langsung ke saya, kebetulan saya ini punya penyakit. Ya. Satu penyakit saya lambung. Ya. Kalau lambung ini kan nggak boleh minum kopi, Ya. nggak boleh minum teh, Ya. ya nggak. Iya betul. Makan juga harus hati-hati, gitu. Kacang-kacangan juga nggak boleh. Pokoknya dilarang lah itu. Iya. Nah pada saat itu saya memang lagi sakit nih, lagi sakit. Cuma karena pada saat itu Wan Sehon manggil ya, mau nggak mau deh Anda paksain, walaupun keadaan lagi sakit. Udah tuh, Anda paksain dari Marunda ke Bintara, Anda datang. Nah dulu Anda pakai motor, gitu ya, masih pakai motor CB Glatik pada zaman itu saya. Habis gitu Ustadz, udah Anda datang, Ya. pas Anda datang udah duduk, Anda cium tangan, udah duduk. Nah, Mas Hewan nggak ngomong apa-apa, Iya. enggak. Nah terus kata Mas Hewan begini, bikinin kopi itu dia. Iya. Oh, bikin kopi dia tuh. Anda mau ngomong gimana, penyakit kan sebetulnya nggak boleh minum kopi. Iya. Ya kan? Ya, karena Wan Sehan yang nyuruh Iya. dibikinin, nggak berani nggak minum. Iya. Mau nggak mau saya minum. Betul. Nah habis begitu kan di depan Wan Sehan tuh banyak ada emping, Ya, ada kacang. Pantangan semua itu Iya yang itu, disediain. pantangan semua, ada emping, ada kacang, ya kan? Iya, betul. Nah itu semuanya dilemparin ke saya tuh, Iya. dilemparin, makan tuh, Ya. makan tuh. Saya belum cerita apa-apa tuh. Emang keadaannya memang lagi parah, sebetulnya udah terasa banget gitu ya. Sampai di dada itu terasa panas. Ya. Karena kalau asam lambung begitu, asam panas. Nah ada emping, saya disuruh makan emping, Iya. ya kan? Tuh ada Pancuan itu kan sukanya kan ituan tuh kacang sama emping, Iya. kacang kulit, Iya. kacang kulit gongsengan, itu dia suka tuh. Kesukaan beliau itu. Sukaan dia tuh, merokok, samsu, dia suka tuh. Iya. Sama emping yang gede-gede gitu tuh. Udah dilemparin, udah mau nggak mau anak makan deh tuh. Tapi luar biasanya nih, itu setelah saya ngopi, saya makan emping, kacang saya makan, itu pun kacang saya dikasihnya banyak. Iya. Itu sembuh penyakit saya. Masya Allah. Tuh, sembuh. Sedangkan saya sendiri nggak ngomong Iya. kalau saya sakit, nggak ngomong. Alhamdulillah rupanya Mas Hewan tahu kalau bawah saya sakit. Nah, akhirnya sembuhnya itu saya ngucapin lah syukur saya pertama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus habis itu saya minta terima kasihlah kepada Mas Hewan yang udah nyembuhin saya, gitu ya. Dari Allah Subhanahu Wa Taala mungkin dimintain Mas Hewan disuruh sembuh dah. Alhamdulillah. Nah, disitulah sampai sekarang akhirnya penyakit itu sampai sekarang nih Sampai 2023 nih sampai sekarang nih 2003 dari kejadian tahun 89 nih. Oh, 89. Cukup lama juga, beberapa tahun udah. Puluhan dah. Iya, orang motor juga belum ada yang bagus, mobil juga nggak ada yang bagus, masih pada jelek. Makanya Anda bilang dulu Mas Hewan itu masih pakai penternya
pentel kombi kalau nggak salah zaman itu. Yang solar dia, kombi namanya. Itu juga jelek. Panther. Ya mungkin teman-teman Iya. pecinta langkah kecil pembuka tabir gue tahu ya. Mobil Iya. Panther itu. Iya. Kalau saya belum tahu ini. Iya, kalau jarinya dulu lama. Nanti ditampilin di channel itu. Insya Allah, insya Allah. Ya itulah tadi salah satu kemuliaan tuh. Ya. Wan Sehan. Sampai sekarang Memang beliau terkenal dengan apa ya, nyelenehnya ya. nyeleneh. Iya, nyelenehnya. Iya. Jadi kata-kata beliau atau sikap perilaku beliau itu penuh dengan tanda tanya Iya. sebetulnya. Itu kalau Iya. ngasih obat gitu, kira-kira bukan obatnya dikasih tapi berbalikannya justru malah jadi obatnya, Malah jadi obat. jadi penyakit jadi Nah, obat. itulah keistimewaannya ya. Itu. Itulah keistimewaan daripada Wan Sehan. Betul. Nah, sedangkan dokter pada saat itu Anda nggak boleh makan cacang, nggak Iya. boleh, apalagi emping Iya. gitu kan, nggak boleh karena itu mengandung, Iya. ya gitulah, mengandung gas gitu ya. Ya namanya seorang wali Allah kan beliau lebih tahu Oh, mungkin. oh. Ya. Dan dia ngasihnya juga nggak sedikit sama saya itu, empingnya juga banyak. Iya. Karena dikasih sama toples-toples saya suruh habisin. Coba itu. Oh, Padahal kita lagi sakit lambung ya, sakit iya, mah. lagi udah dari rumah itu udah lambung saya udah naik gitu, Iya. lambung saya tuh. Cuman karena memang panggilan beliau saya nggak bisa nolak Iya, iya. gitu. Karena anak udah mulai tawaduk dah sama beliau gitu ya. Oh, begitu. Alhamdulillah. Yang termasuk banyak kejadian-kejadian yang memang di luar nalar ya, manusia yang tadinya saya juga kan susah. Saya susah. Susah. Iya. Saya punya empang juga kan pada zaman itu, bukan empang saya awalnya. Empang orang, saya cuma ngerawati. Saya kerja sama orang. Iya. Tapi alhamdulillah semenjak saya ngikutin Wan Sehan nih, wali Allah, pada zaman itu akhirnya saya bisa kebeli empang itu. Yang saya tempatin itu akhirnya saya bisa beli gitu. Kenapa saya bisa beli? Karena yang punya empang itu meninggal dunia. Begitu. Ya, yang punya itu meninggal dunia. Akhirnya empang itu karena memang saya yang ngurusin, Ya. akhirnya terserah mau dibayarin boleh atau mau gimana boleh. Nah, akhirnya tanpa diduga-duga, akhirnya saya ada urusan sedikit tanah saya goal urusan itu. Ya. Akhirnya komisi saya bisa bayar tuh tambak. Alhamdulillah, Alhamdulillah. berkat doanya Wan Sehan. Berkah kita dekat dengan seorang wali Allah. wali Allah. Iya. Dan nggak usah takut kalau Iya. kita dekat sama wali Allah, nggak perlu Iya. takut. Insya Allah Allah akan selesaikan semua urusan kita dengan karomahnya para kesayangan Allah ini, gitu. Dan termasuk saya yang sudah pernah merasakan itu. Begitu Zat. Begitu ya. Cukup menarik pembahasan kita pada saat ini ya, pada hari ini. Cukup menarik dan mungkin bisa menemani sahabat-sahabat langkah kecil pembuka tabir goib nih, Abang None Encang Cingnya Babe. Terakhir kali ya, karena kita waktunya terbatas nih di studio kita. Di saat Wan Sehan ini, Wan Sehan sekarang berada di Bintara ya, masih ya? Enggak, kalau sekarang dia di Kerawang. Sekarang di Kerawang. Di Kerawang. Itu di Kerawang ada rumah beliau. Bukan kalau beliau ini, pokoknya kalau namanya tempat muridnya itu udah nggak pakai anak, udah main tinggal aja di situ. Oh gitu. Kalau bicara tempat banyak, di Bogor juga ada, Oh iya, iya. di mana-mana juga ada. Ya begitulah salah seorang wali Allah tuh. Emang tujuan beliau dakwah dengan caranya sendiri. Iya betul. Ya dakwah dengan caranya sendiri, dengan ya mungkin sebagian orang yang maaf ya bisa dikatakan awam gitu ya. Sama saya juga masih awam. Ya mungkin anggapan wah ini maksudnya apa sih? Ini siapa sih? Pasti bertanya-tanya tuh yang tidak paham. Ya mungkin tadi sudah sedikit saya jelaskan, beliau ini seorang wali yang majdub. Majdub itu orang yang Allah Ta'ala angkat akalnya, jadi Allah masukin tuh rasa cintanya kepada Allah. Dia sedang asik dengan cintanya kepada yang Maha Kuasa. Jadi nggak tahu itu. Jadi ya mungkin kelakuannya nyeleneh. Iya. Kalau misalnya ada yang bertanya, kok sahabat Nabi kayak Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, saking cintanya kepada Rasulullah, kepada Allah gitu, kok nggak majdub? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Nah, mungkin jawabannya sahabat Nabi itu magomnya lebih tinggi, makanya beliau kuat. Nah, pada saat ini kan seorang wali dikasih kemuliaan yang amat sangat tinggi gitu ya. Kedudukannya ya manusia biasa dikasih kemuliaan begitu ya nggak kuat lah. Ya seperti itu.
Ustadz Najib ini mohon maaf nih buat teman-teman semuanya ya, buat Abang None Encang Encingnya Babe. Nama Ustadz Najib ini kita inisial ya. Ya, karena memang permintaan beliau dirahasiakan, ini Ustadz Najib ini sengaja kita ganti nama Ustadz Najib. Aslinya beliau nggak mau sebutin namanya karena beliau saking dekatnya sama Wan Sehan nggak mau apa ya bahasanya ya. Ya, Tidak. nggak mau terekspos lah. Iya, tidak mau terekspos. Kita hanya mendengar kisah dari beliau yang memang keseharian beliau bersama Wan Sehan. Iya. Ya, beliau bisa melihat keistimewaan, kemuliaan daripada karomah-karomahnya Wan Sehan. Alhamdulillah berkah hidup beliau ya sampai saat ini. Dan sekarang Wan Sehan sudah cukup sepuh ya, sudah cukup sepuh, dan kemarin kita melihat beritanya juga sudah sakit-sakitan. Kita doain juga buat Amin. seorang wali kita Wan Sehan, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan Amin, ya, amin, ya keistiqomahan, karena beliau Amin, salah amin, satu ya Allah. salah satu tongkat yang ada di Ya, Indonesia, yang ada di Nusantara ini. Nusantara. Iya, beliau adalah salah satu paku bumi. paku buminya bisa dikatakan ya. Paku bumi. Ya, paku buminya. Mudah-mudahan berkah dah kita kebagian keberkahan dari Amin, seorang amin, walinya. ya Allah. Apalagi pada konten kali ini kita membicarakan seorang wali ya, Tanzilur Rahmah. Ketika kita menyebutkan seorang wali-walinya Allah, maka turunlah ribuan tuh rahmah tuh. Ya, tuh, seperti tetesan air hujan itu melebihi. Lebih. Ya, mudah-mudahan kita juga yang mendengarkan kebagian rahmat daripada Allah Amin, Subhanahu wa taala, berkat kita membicarakan manakib daripada Wan Sehan ini. Terakhir mungkin ada yang lebih nyeleneh lagi gini, yang lebih nyeleneh lagi tentang kisah Wan Sehan itu. Ada lagi nggak Ustaz? Jadi sebetulnya banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar kita sebetulnya. Ya. Jadi anak pernah termasuk pada zaman itu anak pernah diajak ke Banten Ke Banten. sama beliau Hmm. ya ke Banten. Nah pada zaman itu kan di daerah Banten itu kalau masuk ke daerah-daerah mau ke Pandeglang ke sananya itu belum ada lampu, Sat. Iya. Masih gelap Tahun lah. Sat. berapa? Tahun berapa? Ya, sekitar 89 lah. Wah iya, di sana belum ada lampu, di sini juga belum ada lampu. Iya, Di iya, begitu. Kejadiannya seperti itu, Sat. Nah, pada zaman itu kita jalan nih. Ya. Cuman pada saat itu Wan Sehan nggak bawa mobil. nggak bawa mobil, Enggak. Anak goncengin. naik motor. Naik motor. Oh iya, Tuh, berenam. berenam. Berenam Iya. naik motor. Nah, kita mau ada acara tuh, acara mau ziarah Iya. pada zaman itu. Kalau itu mah ke itu dah, kemana namanya? Batu Batu Quran. Batu Quran. Iya. Kan Wan Sehan ini ya mungkin saudara-saudara kita juga Abang None Encang Encingnya Babe udah pada tahu Wan Sehan suka sama air kan, Oh iya. gitu. Pokoknya kalau yang namanya ada air ini udah datang deh tuh. Karena beliau masih apa farmnya itu Al-Bahar ya, Ya Al-Bahar. Al-Bahar itu lautan. lautan. Lautan Hmm. gitu. Nah, pada suatu saat itu ketika itu Hmm. kita jalan nih berenam, nah kebetulan saya goncengin nih. Iya, Goncengin beliau naik motor. luar biasa tuh. Itu pun motornya pakai binter. Waduh, saya nggak motor tahu juga. Binter. Saya nggak tahu juga tuh. Motor binter itu. Iya. Kalau nggak salah tuh cc-nya 150 apa nggak Itu salah. produk dari Honda, Suzuki apa? Itu kayaknya binter itu keluaran Jerman kayaknya deh. Iya iya. Ya lanjut. Binter itu. Ya lanjut. Motor gede, motor batangan. Iya. Gede. Hmm. Nah, udah itu kita jalan. Nah, lagi di jalan itu kan itu nggak ada lampu tuh. Hmm. Lampu motor ini mati. Ya. Nih, motor mati Hmm. gitu. Mati. Nah, habis mati mesin juga mati. Ya. Pertama mati dulu nih. Hmm. Motor hidup, mati dulu. Tahu-tahu mesin juga mati. Mesin juga ikut mati. Ikut mati akhirnya. Iya. Nah, itu kita kalau itu di tengah hutan itu jalanan itu kalau nggak salah. Karena udah nggak ada apa-apa. Ada pohon, banyak karet-karet lah. Wah, udah gelap Pohon luar biasa karet, ya. pohon apa itu. Gelapnya luar biasa Iya. itu. Nah, rombongan kita di belakang, kita kan depan nih. Iya. Rombongan kita di Di belakang yang di awal. belakang. Hmm. Itu ngelewatin kita semua nggak ngeliat. Waduh. Nggak ngeliat. Hmm. Belakang kita ngeliat dia orang nih ngelewatin kita semua. Yang di belakang kan Nggak ngeliat kita. Jangan Normal. harusnya kan ngeliat dong. Iya kan dia hidup lampunya. Ini kan hidup, harusnya Hmm. ngeliat dong. Iya, Gitu. harusnya. Ini nggak ngeliat, gitu. Hmm. Nah, saya bingung. Hmm. Itu anak-anak nggak ada yang lihat kita nih, Wan. Motor Iya. kita mogok. Lu orang motor begini aja, biarin aja dia jalan duluan, katanya. Iya. Kita belakangan, motor nggak apa-apa.
gitu. Nah rupanya tuh motor kehabisan bensin, Zat. Waduh. Tuh, Di tengah-tengah hutan tuh bahasanya. kehabisan bensin. Iya. Rupanya. Coba tuh lo kocok tuh bensin lo ada kagak? Iya. Tuh, motor mah nggak apa-apa, ada mansehan. Iya. Dan saya periksa, saya ketuk-ketuk bunyi teng teng, lah kosong bener, Iya. agak ada. Nah udah katanya lu ke sono tuh, yuk. Mana tuh? Nah kita ke sono dari sini. kan Minggir, ada- Iya kan pom bensin nggak ada. Enggak, bensin eceran belum ada Bensin ya? nggak ada. Warung nggak Madura ada. enggak ada warung Madura. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Iya, iya. Saya kan pakai kopiah, Hmm, pakai kopiah putih, Iya. kopiah haji. iya, Tahu kan kopiah haji? tahu. Nah di situ ada solokan tuh. Kata Ya. Mas Sehon, ambil tuh air. Buat apa Wan? Ambil aja. Lu tuh katanya nyusahin aja lo kayak gitu. Nah akhirnya saya ambil dah tuh air. Cuman saya tanya, ambil pakai apa Wan? Kan nggak ada plastik, Iya, nggak ada wadah. Lah, Iya. peci lo pakai. Itu. udah darurat itu. Akhirnya saya ambil pakai peci nih. Iya. Kan saya bawa nih. Ini udah mana ya pakai topi. Ya. Udah masukin ke tangki lo. Kan tangki lo kosong. Tangki masukin ke motor Wan. Ini air biasa Wan. Lo masukin lo ngelawan aja lo. Akhirnya saya nurut ya masukin lagi ambil lagi itu 10 kali balik saya 10 kali balik. 10 kali balik tuh ngambil air Sampai itu sampai tangki penuh sampai penuh tuh. Iya, iya. Nah saya mah ngikutin aja udah ya orang saya tahu Iya, ya iya, iya. kalau dulu saya nggak tahu kalau sekarang udah tahu Iya. ikutin itu ada penuh tangki kan kalau tangki penuh tuh bunyi bok 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 gitu kalau kosong bunyi teng 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 gitu Iya. kalau dipukul tuh. Iya, iya. Nah, udah tuh, udah penuh. Penuh Wan, udah Wan. Ya udah, naik lu. Lah, naik Wan. Lah, iya naik, kita pergi. Iya. Udah jalan. Ayo. Diselah. Iya. Nah, kebetulan memang kalau motor Binter itu memang udah ada starter. Udah ada. Udah ada, ya kan? Gak usah diselah, starter aja. Iya. Nah, akhirnya kan saya pikir kan mogok, udah nggak bisa dihidupin ya motor. Ya kan? Akhirnya saya coba deh tuh starter. Lah hidup motor. Hidup satu. Luar biasa, Luar kan? biasa. Luar biasa. Begitu mau motor hidup, nah Mas Hewan udah di belakang saya nih. Iya. Orang kita bareng-bareng naik, udah. Lah dia mau apa ngeplak kepala saya. Udah berangkat. Begitu, mungkin kesel kali sama saya. Iya. Itu kali. Mungkin saya salah atau banyak ngelawan gitu. Iya. Kalau disuruh ini ngebantah mulu, pakai nanya mulu gitu kali ya. Ada keplak kepala saya, berangkat, jalan. Nah kan saya namanya bawa wansahan kan nggak berani kenceng. Ya. Lah akhirnya apa kaki saya dijuluk lagi pakai kaki dia. Kenceng jalannya, ngapa jadi pelan-pelan dia? Digituin. Ya kan dia gonceng gitu tuh. Tapi lah saya kan kaget ya. Lah akhirnya saya kencengin. Iya. Gua kencengin. Nah makanya dikencengin tadi. Nah itu tahu-tahu di depan itu orang masih jalan aja itu nggak ada yang berhenti. Coba. Di depan. Lah ini rombongan kita nih 5 orang nih, 5 motor nih. Dia udah duluan kan? Udah duluan. Iya. Tapi dia masih nggak ngeliat kita. Masih nggak ngelihat. Masih nggak ngeliat kita. Nah akhirnya kita nyalip dia lah kaget. Oh iya. Lepas nyalip kaget. Itu tiba-tiba ada di sini. Iya. Kaget. Nah kagetnya itu Wan Sehon yang nepok. Gitu. Satu motor lah ditepak tuh. Iya. Punyanya si Usen. Iya. Ditepok mau dia. Wah lo kaget. Ya Allah Wan kira bukan Wan. Dari mana Wan? Iya. Gitu. Bukannya udah duluan. Iya, lu Kan kan saya- duluan lu nggak ngeliat lu katanya. Iya. Lu nggak ngeliat. Gitu. Nah akhirnya singkat cerita sampailah kita di sana. Jadi kelebihannya itu yaitu tadi motor mogok tadi. Iya. Nah setelah kejadian lagi pas mandi di sono juga nih ya, pas mandi di sono nih, maaf ya, itu kita dikasih dibagi-bagiin emas. Dibagi-bagiin emas. Ya itu mandi di kobakan yang ada batu Quran itu. Quran itu. Gitu kan kita mandi semua tuh. Iya. Mandi semua. Nah rupanya Wansan ini nyelam. Iya. Dia nyelam tuh begitu tuh. Nyelam gitu. Iya. Nah kita nyelam dan ngikut bareng nyelam. Nah abis kita timbul kita timbul tuh kan ngatas. Nah itu kita dibagi-bagiin tuh dipanggilin. Cuman emasnya nggak banyak. Gede. Karena nggak bisa cerita ada tuh. Iya. Itu. Iya, ada 10 gram lebih. Lebih. 50 gram. Lebih. Ya segitu dah Segituan, mungkin. ya. Kurang lebih lah segitu. Berarti masih hitungan batangan gitu. Enggak, biji-bijian. Oh, biji. Dia masih biji-biji gitu kayak batu. Hmm. Batu tapi dikasih itu emas. Rupanya pas kita pulang kita lihat tempat yang terang itu emas. Masya Allah. Dan itulah
awal Ana punya usaha dari modal itu, Iya. dari Wan Sehan. Sampai sekarang pun Ana usaha Ana maju. Ya Ana sih luar biasa ya, Iya. gitu ya. Tidak bisa lepas ya, dan dia bisa lupa dengan jasa-jasa beliau dan doa-doa beliau Iya, ini kepada saya. Alhamdulillah sampai sekarang saya juga masih sehat. Alhamdulillah. Gitu, alhamdulillah. Makanya ayolah kita doakanlah Ya. guru kita ini kan, Amin, wali amin, kita amin. ini ya, Amin. orang tua kita juga, Amin. guru kita juga, wali Allah juga ya kan, yang kita cintain ini kan. Betul, betul. Biar beliau cepat sembuh, Amin. Allah kasih kesehatannya nggak. Amin, amin. Mudah-mudahan lah. Iya. Begitu saat. Iya, saya juga pengen banget gitu bisa ketemu beliau, ya bisa dapat wejangan beliau, arahan beliau. Pengen banget ketemu, insya Allah mudah-mudahan Allah kehendaki saya bisa Amin, amin, ya saya Allah. bisa bertemu dengan beliau. Amin. Ya, buat Abang None encang-encingnya Babe tadilah sekelumit obrolan santai kita kepada narasumber yang dekat dengan Wan Sehan pada saat itu. Ya mudah-mudahan Abang None encang-encingnya Babe bisa terhibur, bisa menikmati dan bisa menjadi ilmu ya. Bahwasanya seorang wali Allah itu memang orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah ya Menjadi kekasih. menjadi kekasihnya yang bisa memberikan kemanfaatan buat umat, buat banyak orang. Mudah-mudahan kita juga kebagian berkahnya ya, buat teman-teman Abang None encang-encingnya Babe juga kebagian manfaat, kebagian berkahnya. Mungkin itu aja obrolan santai kita pada saat ini, pada hari ini. Kita akhiri. Sebelumnya buat Abang None encang-encingnya Babe, di lain waktu kita akan nyambung lagi nih cerita karena masih banyak obrolan kita ya. Kita lanjut lagi nanti. Buat teman-teman Abang None encang-encingnya Babe, jangan lupa like, comment, and subscribe. Mudah-mudahan yang menyimak Allah berikan kesehatan Amin, walafiat, amin, ya Allah, Allah amin, berikan kemudahan baik Amin, urusan amin. dunianya maupun urusan Amin. agamanya. Kami tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.